Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam berdiri sebaris, selubis kontrol baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa. Pagi ini memulai Senin kita dengan sarapan SDGs desa. SDGs desa dengan agenda yang kemudian kita lihat bagaimana Kementerian Desa perlu atau kemudian memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih maksimal. Salah satu tantangannya adalah ketersediaan akses internet, ketersediaan akses data dari desa-desa di seluruh Indonesia yang ternyata hari ini masih juga ada beberapa desa yang belum bisa berakses internet atau kemudian biasa disebut sebagai blank spot. Kemarin kita sudah mengundang teman dari Bakti berbagi cerita tentang agenda pemerintah untuk kemudian memfasilitasi akses internet, tetapi ternyata ada juga yang kemudian mengagendakan akses internet sebagai bisnis dari BUMDes. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu Mas Yudi dari Pacific Satellite Nusantara yang salah satu perusahaan penyedia layanan internet yang menurut saya cukup punya komitmen untuk bagaimana memberikan akses atau keterjangkauan akses internet mungkin dari segi biaya, dari karena kalau bicara pemanfaatan teknologi satelit dimanapun bisa, tetapi kemudian kadang-kadang terkendala dengan biaya yang harus ditanggung oleh desa atau masyarakat desa yang kebetulan belum bisa terlayani akses internet oleh provider seluler. Selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi Pak Koco. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Ini sudah bergabung bersama kita juga yang punya acara Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Bu Yayat juga, ada Mas Rohmat dari Bekasi kalau nggak salah ya, Mas Rohmat ya. Dan juga beberapa kerabat setia kita di sarapan SDGs desa, ada Mbak Susi, ada Mbak Eti. Terima kasih sudah bergabung. Mas Yudi boleh berbagi cerita sebenarnya kondisi Indonesia yang demikian luas, beribu-ribu pulau dan seterusnya, akses internet ini menjadi satu tantangan tersendiri, walaupun kemudian kalau kita
dengar pemerintah sendiri punya agenda-agenda besar untuk bagaimana seluruh wilayah Indonesia bisa terakses internet. Tetapi saya tahu betul itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena di titik-titik yang mungkin secara potensi konsumennya tidak besar, itu saya yakin perusahaan-perusahaan juga kurang tertarik juga untuk memasang tower-tower dan seterusnya. Jadi kalau di istilah saya lebih pada ada wilayah-wilayah yang itu merupakan daerah perintis. Kalau untuk dulu itu transportasi darat itu wilayah perintis itu ditugaskan ke Damri kan gitu. Jadi bus-bus yang tidak bisa masuk karena secara bisnis nggak menarik, itu kemudian Damri yang masuk. Nanti kalau sudah kemudian orang sudah terbiasa atau kebutuhannya sudah tinggi, baru PO swasta yang masuk. Demikian juga dulu ada Merpati Air untuk wilayah-wilayah udara yang mungkin wilayah rintisan. Jadi hari ini bicara internet, kita tidak bicara transportasi. Wilayah-wilayah rintisan pasti tidak menarik untuk provider atau untuk penyedia layanan. PSN sendiri mungkin punya sesuatu komitmen untuk bangsa dan negara ini. Silakan Mas Yudi. Baik Kak Koco, terima kasih. Jika kemarin mungkin kita diskusi mengenai pengadaan akses internet lewat Bakti ya Pak. Itu program yang sangat bagus, program dari pemerintah, dan kita pun mencoba bersinergi dengan itu. Karena untuk program Bakti sendiri kebetulan PSN juga bertindak sebagai kontraktornya. Dan dilihat dari kondisi Indonesia saat ini yang memang dari sisi geografis mungkin terdiri dari kepulauan, dan juga kita terletak di Ring of Fire dalam arti posisi daerah kita ini kebanyakan juga sebagian besar daerah pegunungan, dan berkontribusi ini tentunya juga untuk provider atau penyedia layanan internet untuk bisa menyediakan akses ke situ. Nah, ketika kita bicara misalnya optik tentu harus digali, radio sendiri pun tentu harus memiliki akses yang los antara titik A dan titik B. Nah, kami kan bicara satelit Pak. Satelit itu memang selama ada langit itu di situ kita bisa, dan sinerginya kami adalah ketika kemarin mungkin Bakti lebih fokus untuk daerah timur Indonesia, kita jor-joran ke akses di sana. Nah, kami juga melihat ternyata di daerah Jawa, Sumatera, daerah Barat itu juga ada beberapa potensi daerah yang memang masih memiliki kesulitan akses. Contohnya kemarin sama Pak Koco juga kan kita pernah nyoba jarak 40 menit keluar dari tol Cipali saja, itu masih ada area yang blind spot. Kalau di Pulau Jawa itu memang Jawa bagian tengah, karena itu daerah pegunungan ya. Maksudnya tengahnya itu antara utara dan selatan. Nah, itu daerah-daerah pegunungan yang memang masih memiliki kesulitan akses. Nah, oleh karena itu kemarin juga kami dari manajemen PSN juga mencoba akhirnya ketika kita bicara penetrasi atau area-area yang di area daerah Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara, ini ketika misalnya Bakti juga tidak concern di situ karena dianggap jaringan sudah lumayan baik dibanding dengan area timur Indonesia, maka kami kemarin mencoba sebuah terobosan dengan bandwidth dan layanan internet satelit seharga layanan seluler Pak Koco. Itu mungkin komitmen kami untuk menghadirkan akses internet yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin Pak Koco. Layanan satelit seharga seluler, artinya bisa diberikan gambaran sebenarnya layanan satelit itu harusnya seperti apa tuh harganya? Kalau layanan satelit sebetulnya kan kalau kita bicara harga ya Pak Koco, itu kan bukan teknologi yang dengan resources atau sumber daya frekuensi yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu memang satu teknologinya tinggi, sumber dayanya
karena frekuensi ketika hilang dari frekuensi yang sudah ditentukan, otomatis itu pemilik frekuensi lain ya. Nah, biasanya untuk layanan-layanan ke korporasi, ke perusahaan-perusahaan, ya kita bicara layanan yang itu berdasar per megahertz. Tapi kan sudah jelas ketika kita main itu sudah mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan dreamnya founder kami adalah bagaimana internet satelit ini juga bisa diikuti oleh masyarakat. Nah, Indonesia itu masih satelit idealisme mungkin kurang lebih sama dengan Habibie. Pak Habibie menganggap Indonesia perlu pesawat dan kondisi daerah yang berkontur-kontur, berbukit-bukit, berpulau-pulau. Founder PSN pun sama. Beliau berharap satelit itu bisa membuat internet untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sekarang ketika kita bicara, Yud, audionya kayaknya putus-putus, sinyal atau gimana nih? Dari saya sih lancar, Pak. Oke, ya, silakan. Jadi kalau misalnya founder kami itu, kami dari PSN mungkin tetap bertahan dengan harga existing saat ini, itu sudah jelas akan sulit dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu kami kemarin juga ini juga baru kita luncurkan di awal Maret kemarin. Jadi dari tadinya yang belasan juta per megahertz, sekarang cukup dengan biaya yang murah, sangat terjangkau, setara dengan seluler. Mungkin seluler masyarakat kita sudah umum menggunakan ya Pak Ujo. Ya, termasuk di daerah Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara yang mungkin tidak terlalu concern Bakti masuk ke situ, karena Bakti itu masuknya daerah timur dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Papua. Kami mencoba juga ingin memfasilitasi teman-teman yang ada di area Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang masih kesulitan memiliki akses layanan internet. Karena kalau di total daerah non 3T itu di Indonesia ada kurang lebih sekitar 3.435. Berapa? 3.435 titik dari Nusa Tenggara sampai Sumatera. Ya, itu seluruh Indonesia. Kemudian ya kalau itu kan fokus di 3T. Yang non 3T-nya itu data yang kami punya itu ada sekitar 1.377 titik. Nah, titik itu artinya areal desa atau areal luasan seperti apa? Ya rata-rata desa dan kelurahan kita bicara. Jadi sekitar 1.000 sekian desa kelurahan di wilayah Nusa Tenggara sampai Sumatera itu masih punya wilayah-wilayah yang blank area atau blank spot. Ya, tidak terjangkau oleh layanan seluler, tidak juga terjangkau oleh fiber optik, tidak juga terjangkau oleh layanan radio. Walaupun ini juga saya kaget ya, kemarin kita terjun ke lapangan ternyata di Jawa saja masih banyak daerah-daerah yang memiliki kesulitan akses internet. Itu yang mungkin yang jadi semangat. Ayo kita maju bersama, kita coba bersinergi untuk memberikan layanan digital agar semua bisa koneksi, semua bisa menikmati era digital yang bisa membuka peluang dan kesempatan bagi siapa saja untuk berkarya, bergerak, dan mudah-mudahan kita juga bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya PSN mencoba masuk di wilayah yang dalam tanda petik itu bukan target dari Bakti, karena Bakti mungkin 3T, kemudian sementara yang di luar 3T pun sebenarnya masih cukup banyak titik-titik yang kemudian perlu mendapatkan support untuk akses internet. Betul. Oke, berarti memang secara artinya ada komitmen PSN untuk kemudian bagaimana mempermurah akses, tetapi kemudian tetap dalam konteks bisnis di mana wilayah-wilayah itu yang tidak dalam konteks
apa yang sedang dikerjakan bakti, kira-kira kayak gitu ya? Ya, harganya juga sangat-sangat terjangkau. Hanya kurang lebih ya di angka 10.000 per giga kuotanya. 10.000 per giga. per giga. Ya. Artinya, kalau kita bicara satelit tadi, akses dedicated itu memang satu Mbps itu belasan bisa sampai puluhan juta, Pak Koco. Ini kami buat paket yang retail memang berbeda perhitungannya. Kita menggunakan sama halnya seperti seluler buat ini, program ini kamu agendakan sebagai program untuk apa? Artinya pribadi, orang per orang, rumah-rumah, atau mungkin diarah kepada keperluan kantor-kantor layanan dan seterusnya? Ini terbuka untuk siapapun. Karena kan tujuan kami, kita harus realistis ketika kita bicara Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, itu akses di areanya mungkin sebagian besar sudah tercover oleh layanan internet, sehingga mau tidak mau secara harga juga kita harus bersaing dengan itu. Walaupun mungkin bikin sedikit kepala karena teknologi yang digunakan adalah teknologi satelit, tapi alhamdulillah kami berhasil merangkul harga yang mungkin dibilang sangat kompetitif untuk dilempar. Karena tadi komitmen kami adalah kami ingin bisa melayani masyarakat Indonesia untuk memberikan akses internet yang merata dan siapapun. Itu mungkin Pak Koco. Oke, secara investasi ketika kemudian ingin mendapatkan kemurahan dan kemudahan akses internet melalui satelit, apakah investasi dari konsumen itu cukup besar? Karena bisa saja daerah-daerah yang blank dan seterusnya itu memang ya secara ekonomis mereka juga terbatas mungkin, atau mungkin kalau desa-desa mungkin masih cukup dengan adanya anggaran desa, tetapi kalau secara perorangan mungkin secara ekonomi masyarakatnya. Baik, ketika kita bicara daerah-daerah yang black spot, otomatis memang harus ada infrastruktur yang dibangun. Ketika kita bicara fiber optik dengan koneksi terakhirnya menggunakan radio, karena misalnya areanya sulit terjangkau, minimalnya harus bangun tower dan harus beli angkat radio. Ketika kita bicara fiber optik pengen masuk ke desa tersebut, minimal kita harus melakukan penggalian kabel masuk. Begitu juga ketika pelayanan seluler pengen masuk, berarti harus ada operator bangun tower di situ dan usernya juga membeli perangkat. Bisa handphone, bisa tablet, bisa. Nah, ketika kita bicara infrastruktur, tentunya yang harus dibeli adalah perangkat parabola berikutnya. Kalau dilihat dari harga, relatif Pak Koco bisa, kalau sampai misalnya membangun tower sendiri itu kan kurang lebih ya pengalaman kami dan sepengetahuan kami 20-30 juta. Ini kalau misalnya layanan satelit pribadi ataupun untuk kantor itu kurang lebih di angka 10 juta. Ada dua skema sih yang bisa kita lempar, ada yang harganya 8 juta sekian, ada yang harganya 13 juta sekian. Tapi kalau misalnya memang sangat-sangat diperlukan, balik lagi kami punya komitmen ingin membangun Indonesia, karena PS ini satu-satunya badan usaha milik dalam negeri yang memiliki satelit dan fokus di bisnis satelit. Oleh karena itu kami juga sebagai anak bangsa ingin mencoba memfasilitasi masyarakat Indonesia merdeka akses internet sehingga bisa menikmati layanan digital. Oleh karena itu ketika ada potensi-potensi yang relatif besar, mungkin nanti untuk skema pengadaan asetnya bisa kita diskusi lebih. Artinya bisa juga dalam konteks sewa gitu atau? Bisa, dalam konteks sewa juga bisa. Tapi nanti juga kami tentunya karena ini bicara bisnis harus ada asesmen agar kami juga mengamankan perusahaan kami, dalam artian ketika misalnya semangat ini kami jaga, karena kalau misalnya perusahaan kami sehat, otomatis juga kami bisa melayani masyarakat. Oke, ada Gini Langit ini Mbak Parti menanyakan apakah
pelayanan PSN menyediakan internet yang dimaksud itu pemasangan jaringan WiFi. Ini Mbak Parti menanyakan itu. Gimana Mas Arif, Mas Yudi bisa memberikan gambarannya? Oke, kalau untuk layanannya adalah jadi mungkin secara garis besar Pak, saya sampaikan dulu, internet itu nanti dimasukkan dipasangnya di kantor stasiun bumi ini, kemudian ditembakkan melalui antena parabola satelit, diterima oleh parabola yang ada di permukaan. Nah, kemudian masuk ke modem, keluar dari modem itu ada dua layanan yang dinikmati oleh dua tipe koneksi yang bisa dinikmati oleh pengguna. Satu mungkin pakai kabel RJ45, atau untuk mudah juga sudah menyiapkan dalam perangkat sepakat dengan router WiFi. Ya, pengguna nanti hanya tinggal connect ke WiFi itu sudah nanti layanan internet dengan harga yang menurut saya sih fantastis. Kayaknya belum ada pemain satelit lain yang berani di harga segitu. Oke, jadi Mbak Parti perlu saya membantu menambahkan penjelasan. Jadi di PSN ini layanan internetnya adalah menggunakan parabola, kemudian mengarah ke satelit, kemudian ada perangkat yang terkoneksi dengan parabola yang dipasang di tempat untuk menerima akses internet itu. Nah, dari perangkat ini, dari modem ini akan ada dua, satu bisa terkoneksi menggunakan kabel ke perangkat komputer bisa mungkin, atau mungkin ke laptop dan seterusnya. Bisa juga kemudian dari perangkat itu memancarkan WiFi sehingga bisa diakses teman-teman di perangkat-perangkat itu. Nah, sebelum ke Gus Ivan ini, ketika kemudian ada paket ini, apakah kemudian memungkinkan pola ini itu kemudian dari penyedia yang sudah berlangganan ini kemudian mendistribusikan WiFi itu dalam konteks jualan paket. Artinya saya pernah ada di satu hotel di Kupang waktu itu kalau nggak salah. Ketika di kamar kita tidak bisa berakses internet secara free, tetapi kalau di lobby atau di tempat resto kita bisa akses internet. Begitu masuk di kamar maka kita harus beli kartu voucher senilai tertentu yang kemudian kode voucher itu dimasukkan, dari kamar kita bisa berakses internet. Apakah ketika kemudian menggunakan layanan yang tadi Yudi sampaikan dari PSN itu kemudian bisa juga menjadi agenda bisnis semacam itu? Bisa Pak, kami juga punya produk yang memang untuk digunakan untuk usaha kembali. Dan kami juga sudah punya skemanya bagaimana ada operator, skema keuntungannya di mana agar bisa sustain ya bisnisnya, agar bisa terus berjalan. Kalau misalnya memang diperlukan boleh nanti hubungi kami atau ke teman-teman TV Desa, nanti teman-teman TV Desa menghubungi kami, atau mungkin bisa lewat ke web ya, www.desawifi.id, itu nanti tinggal masukkan nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi, nanti kita bisa diskusi lebih. Tapi pada prinsipnya itu sudah berjalan dan banyak sekali di luar sana. Kami sudah menyebar kurang lebih sekitar 8.000 titik Pak pengguna yang sudah berjalan saat ini, baik untuk dijual kembali ataupun yang untuk pakai administrasi perkantoran, untuk digunakan pribadi, itu juga macam Pak. Oke, terima kasih Yud untuk mendapatkan gambaran. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menjadi menarik. Kenapa? Karena ketika kita bicara SDGs desa, ketika kita bicara kerjasama, ketika kita bicara bagaimana pemberdayaan ekonomi dan seterusnya, hari ini suka atau tidak suka, akses digital, akses internet itu menjadi penting, dan kita perlu melihat bahwa akses internet ini
tidak harus dalam konteks sebagai biaya, tetapi ini adalah bagian dari investasi. Kenapa? Karena dengan adanya akses internet, maka semakin lebih terbuka peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang usaha masyarakat untuk lebih tersebar luas kepada publik melalui akses internet. Coach Ivan, mendengar yang disampaikan Yudi ini kayaknya menarik juga ketika kita bicara pentaholik seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri, ada pemerintah, ada kampus, ada dunia usaha juga, ada media, ada masyarakat dan seterusnya. Maka ketika ada bagian dunia usaha yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan atau melakukan kolaborasi, ini menurut saya akan menjadi bagian yang menarik untuk percepatan pembangunan di desa-desa. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Ketemu nih Pak Yudi. Iya, Pak Ivan. Sama ini cuman tahu dari ini menjelang 6:30 dari sarapan SDG desa. Ya, berkat ini nih silaturahmi sama Pak Koco nih, kita bisa ketemu Pak. Luar biasa TV desa nih. Iya, kami sudah mulai di tahun 2018. Jadi Kementerian Desa itu sudah mulai mencari-cari berbagai strategi untuk memasukkan internet ke desa dari 2018. Ya. Mengapa seperti itu? Karena sudah ditimbang-timbang kemungkinan desa untuk melompat itu saat ini melalui internet. Ya. Dan kemungkinan Kementerian Desa ikut mendukung juga seperti itu. Kalau misalnya soal jalan misalnya gitu, logistik, pelabuhan kan tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Desa. Yang dilakukan Kementerian Pajak pihak lain. Tapi kalau internet itu kami yakin Kementerian Desa bisa menjalankan juga dengan berbagai tentu saja. Nah karena itu memang di saat itu sudah mendapatkan beberapa peluang untuk melakukan internet ke desa-desa sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa perbatasan gitu. Tapi memang waktu itu belum terlalu kelihatan ya, ketika kemudian sekarang banyak yang menyampaikan kepada kami itu ternyata bisa jauh lebih murah daripada ketika kita susun di 2018 itu. Ya. Makanya dan makin lama makin murah dengan teknologi yang ya itu. Ini harganya ajaib Pak. Ya, iya. Nah, jadi kenapa kita mulai dari internet ya? Karena misalnya contohnya di Papua itu, membangun jalan tentu saja lebih sulit daripada kita membangun tower internet di desa-desa di Papua. Dana desa di Papua misalnya contohnya, itu sudah mendekati dana otsus sebetulnya. Kalau otsus sekarang kan dibagi dua ya, menjadi infrastruktur sama yang otsus yang biasa itu. Nah otsus yang biasa itu dengan dana desa itu sudah hampir sama gitu. Artinya peluang desa-desa di Papua untuk segera maju melalui internet ya, itu sebetulnya ya bisa tinggi gitu. Nah itu kita akan mulai seperti yang Gus Koco lakukan, mulai dengan pendidikan gitu. Tentu saja ini pelatihan kepada masyarakat dan itu semuanya informasinya melalui internet ya. Sehingga memang skema terbaru yang coba disusun itu adalah bagaimana mengenalkan dalam hal pentahelik tadi Gus Koco ya, bagaimana mengenalkan berbagai peluang internet masuk desa ini supaya bisa segera berjalan gitu. Jadi memang kami tadinya sudah ada rencana begini Pak Yudi. Bagaimana kalau seluruh pihak yang bisa masuk ke desa ya, itu kita kumpul bersama gitu. Dan kemudian setelah itu kalau memang
kami ingin menyusun semacam protokol teknologi informasi masuk desa, termasuk internet masuk desa gitu, yang kira-kira bisa langsung dijalankan desa. Nah, begitu masuk di dalam protokol tersebut gitu, maka perusahaan-perusahaan itu bisa, ya kita sedang mencek dengan bagian pelelangan gitu, bahwa supaya tidak melanggar aturan gitu. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa langsung masuk di dalam webnya sistem informasi desa gitu, sehingga bisa langsung diakses oleh desa-desa. Sehingga kan memang dananya ada di desa, dan yang memutuskan mau pilih yang mana atau mengambil yang mana memang di desa-desa itu. Memang tadi disampaikan oleh Pak Yudi juga ya, bahwa Bakti berkomitmen 7.000 ke desa-desa 3T ya, tertinggal, kemudian perbatasan ya, dan pulau terpencil. Dari jumlah sekitar 11.000 sekian sudah diambil 7.000, memang tinggal 3.000 sekian gitu. Tapi itu kalau bisa tanpa Bakti, tapi bisa langsung desa berinisiatif untuk mencari internet, menurut kami sih lebih bagus begitu, supaya lebih cepat maksudnya sih. Kemudian ada juga skema namanya Smart Village. Ya, kalau Smart Village ini memang memberikan dari paket internet sampai software ke desa. Ya. Jumlahnya sampai hari ini diperkirakan sekitar 500 desa. Tentu saja bisa bertambah sampai 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi kita yakin mulainya dari sana, dan kemudian dari sarapan SDGs desa itu setelah teknologi internet masuk, maka sebetulnya yang ingin dikembangkan kita akan mulai dari aspek peningkatan SDM. Kalau memungkinkan setelah itu kemudian ekonomi bisa langsung. Gitu. Tapi kalau misalnya di wilayah yang memang sulit logistiknya gitu, kita akan mulai dengan peningkatan SDM. Itu termasuk kalau zaman Belanda dulu ada istilah misi masuk ke desa-desa pelosok gitu. Desa-desa yang mendapat internet baru itu kemudian direncanakan ada pegawai dari Kementerian Desa yang memang tinggal di sana setahun misalnya, seperti itu. Kalau bersedia tentu saja nanti tambah tahun berikutnya. Jadi ini semacam wakil Kementerian Desa di desa-desa tersebut. Sehingga harapannya di samping pendidikan online, juga di desa tersebut ada pendidikan offline yang dilakukan oleh staf Kementerian Desa. Jadi ada rancangan ini memang untuk menyebarkan staf-staf Kementerian Desa ke wilayah-wilayah yang memang berpotensi untuk berkembang gitu ya. Tentu saja melihat potensinya bukan sudah ada gitu, tapi jika diperlukan di sana harus dikembangkan, maka diterjunkan tim itu ya, tim PNS itu yang datang ke sana, dan kemudian mereka yang akan mengembangkan diri. Jadi paket dari internet masuk desa seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, Pak Yudi. Jadi isinya ada teknologi, kemudian ada software yang disiapkan oleh Kementerian Desa. Ya. Kemudian di dalamnya juga mencakup rancangan SDM yang dikirim oleh Kementerian Desa, SDM yang mewakili Kementerian Desa karena PNS Kementerian Desa, yang memang mengembangkan desa. Jadi di Kementerian Desa sudah mulai dipilah itu SDM yang memang lebih cocok di lapangan ya, dan memang punya jiwa untuk punya passion ya, punya semangat untuk mengembangkan lapangan, itu diberi fasilitasi boleh bekerja di lapangan. Jadi seperti itu. Jadi berbagai istilahnya di Kementerian Desa ada istilah desa model gitu. Dan nanti bukan sekedar desa model, tapi termasuk terutama yang berkaitan dengan internet. Hari ini misalnya, ini
Ini apa namanya, sebentar lagi bahan kami kirimkan ke Gus Menteri. Memang untuk membahas bagaimana internet masuk ke desa-desa terutama yang pelosok. Dan terutama berkaitan dengan peluang satelit. Nah, nanti biasanya kalau Mas Arief punya diksi-diksi yang provokatif, apa kita sebutkan, daripada kita mengatakan internet masuk desa, kita sebut satelit masuk desa, mungkin lebih provokatif gitu. Jadi kita rencanakan begitu, Gus Koco. Dan kita kerjakan di tahun 2021 ini. Jadi tidak tahun depan tapi tahun 2021 ini. Oke. Itu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Oke, ada ide nih yang terbersit di kepala saya, tapi nanti akan saya tanyakan ke Yudi apakah memungkinkan atau tidak setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana kerabat desa, tetap di sarapan SDGs Desa dan kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kembali ke sarapan SDGs Desa. Harga spektakuler oke, artinya menawarkan sesuatu yang kemudian lebih memudahkan, lebih memurahkan untuk berkoneksi internet dan berteknologi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ini. Ketika tadi yang disampaikan Gus Ivan tentang bagaimana desa-desa kemudian memang perlu melakukan koneksi dengan Kementerian Desa karena Kementerian Desa punya server database yang kemudian ada data-data yang perlu support ke sana dan seterusnya. Pertanyaannya, satu waktu saya sempat melihat di baliho besar-besar itu beberapa provider menawarkan bahwa ketika kemudian mengambil paket data tertentu, maka beberapa sosial media itu juga kemudian bisa free, artinya tidak mengurangi paket data yang kita belanja. Apakah PSN memungkinkan ketika kemudian berlangganan di PSN, kemudian untuk mengakses data atau mungkin bukan tidak mesti dalam konteks mengakses data membuka terus-terusan, tetapi ketika melakukan support atau update data yang ada di Kementerian Desa, maka itu tidak mengurangi kuota yang dia beli. Apakah ini memungkinkan? Kalau ini memungkinkan akan sangat menarik. Ini Gus Iwan sudah langsung senyum-senyum ini. Artinya ini tinggal bicara secara teknologinya, gitu kan. Tim IT-nya PSN ketemu sama tim IT-nya Kemendes, untuk kemudian bagian-bagian ini kemudian ini kan orang-orang IT yang paham dengan source code tertentu, maka kemudian ketika diakses menggunakan layanan dari PSN, maka inputting data dan seterusnya tidak akan mengurangi paket data yang dia sudah belanja. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Secara teknologi sebetulnya memungkinkan saja Pak Koco. Hanya saja memang perlu diskusi lebih lanjut, lebih jauh, seberapa kita bisa coba provide itu. Dan tentunya juga kita bicara size ya Pak Koco. Ketika misalnya size-nya signifikan, mungkin bisa kita coba diskusi lebih lanjut. Walaupun pada prinsipnya data yang kita sebarkan, akses internet yang kita sebarkan melalui platform satelit tadi memiliki keterbatasan. Tapi kita coba diskusikan. Tadi izin menanggapi dari Pak Ivan bahwa memang Pak, kami itu sekarang agak sedikit kesulitan untuk masuk ke teman-teman desa jika harus menggunakan platform penyediaan barang dan jasa milik pemerintah saat ini yang sudah ada, Pak. Karena yang ditulis di sana itu paket-paket internet yang dedicated. Sedangkan yang lebih murah, lebih dijangkau itu yang kuota base atau yang broadband. Itu tidak diperkenankan masuk, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ketemu dengan Bapak sekarang kita bisa fasilitasi bareng-bareng dan bisa bersinergi, karena kemarin juga saya ketemu dengan teman-teman dari misalnya
dari Dukcapil, ternyata kantor desa itu sekarang sudah bisa memberikan pelayanan cetak kartu keluarga sendiri, cetak EKTP sendiri dengan halo? Ya, dengan ini apa? Anjungan Dukcapil Mandiri ya. Itu juga memerlukan akses internet. Kemarin teman-teman Dukcapil juga tanya ke kita, desa mana saja yang kita pakai. Kita juga akan kolaborasi itu, Pak. Agar nanti masyarakat di desa juga bisa terlayani dengan baik, nggak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus pekerjaan di desa. Intinya, ayo Pak, kita sinergi, PSN siap kalau ada di samping Mendes untuk bagaimana caranya sama-sama melayani masyarakat. Oke, jadi ini menarik menurut saya ketika kolaborasi itu mesti dicari titik-titiknya di mana yang kemudian bisa memberikan kemanfaatan para pihak, karena saya yakin Gus Ivan dengan Pusdatinya ini kan butuh banyak data nih, artinya butuh aktivitas teman-teman melakukan akses data dan seterusnya. Apabila memang kemudian ada bagian-bagian tertentu, oke, kalau sekedar berkirim kemudian melalui kit tertentu, maka menggunakan layanan PSN, maka siapa desa manapun yang menggunakan layanan itu mengirim data itu tidak kemudian akan mengurangi kuota dan seterusnya. Mungkin ini bisa menjadi kemanfaatan untuk Pusdatin atau Kementerian Desa. Sisi yang lain juga menjadi daya tarik untuk kemudian pemasaran produk daripada PSN. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin disampaikan teman-teman yang lain, atau Gus Ivan akan memberikan respon lebih dulu? Sebelum ini ada pertanyaan juga dari Mas Arif, silakan. Iya, terima kasih kerabat desa Mas Yudi. Jadi memang mencari model yang tidak menyalahi aturan ini yang sedang digali, karena ya memang peluangnya mempercepat terutama desa-desa yang sangat tertinggal dan tertinggal saat ini. Itu memang saat ini peluangnya melalui internet, kemudian langsung terjun langsung ke desa. Gitu. Jadi kalau pakai bahasanya Gus Menteri, kita mami ini, main mikro ini. Jadi memang langsung terjun ke desa dan berbagai skema sumber daya manusia itu sudah disiapkan gitu untuk segera dijalankan. Nah, teknologinya ini juga sudah siap sebetulnya. Tapi memang soal tender dan sebagainya terutama untuk desa ini memang sangat belum pernah terpikir mungkin, sehingga memang perlu sekali waktu Gus Menteri sendiri yang langsung mewakili desa-desa untuk membutuhkan itu. Nah, mungkin yang tadi Mas Yudi kami catat ini, Mas, tentang bagaimana supaya desa bisa mengakses seperti itu. Kesulitan karena harus jenis yang masuk itu ya. Kami segera diskusikan ini hari ini dengan tim istilahnya ya. Kalau di Kementerian Desa ada yang tim yang bagian tender ini supaya segera bisa dijalankan. Kalau Gus Menteri kan nanti kalau begitu kita beritahu khawatirnya langsung telepon kepala LKPP ini supaya itu kan, tapi harus punya dasar dulu ini. Apa saja yang dibutuhkan supaya bisa masuk ke dalam, termasuk program-program televisi yang bisa langsung masuk ke desa itu memang sedang dipikirkan lebih lanjut supaya desa punya, ini kan persoalannya desa sudah punya dana, tapi kalau dia salah menggunakan tahun depan bisa diciduk itu dan diciduknya itu enggak main-main. Ini sudah ada desa yang melapor misalnya. Kita sepakat dengan kepolisian dan kejaksaan itu, kalau sampai tuduhannya itu, sangkaannya itu korupsi, itu masih ada waktu 60 hari untuk mengembalikan. Meskipun belum tentu kadesnya salah ya, tapi begitu sudah masuk sebagai itu. Tapi kan 60 hari kalau harus mengembalikan ratusan juta kan, misalnya kalau program kita dianggap menyalahi aturan,
ya 60 hari ya sulit juga bagi kades-kades di daerah terpencil gitu. Jadi memang belajar dari sana jadi harus hati-hati di saat ini. Gitu Gus Koco. Tapi target kami minggu ini selesai urusan administrasi ini. Karena ini sudah Maret itu biar segera jalan gitu. Itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, jangan sampai serapan anggarannya tidak terpenuhi di akhir tahun. Jadi iya benar. benar. Oke, sebelum Prof Yayan, Bu Agnes mungkin ada yang ingin disampaikan, ada teman-teman yang lain silakan. Bu Agnes, sedikit aja Pak Koco. Ya. Kebutuhan untuk suplai data dari desa itu kan bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu butuh sekali. Jadi untuk daerah-daerah seperti Papua Barat itu suplai data dari sekolah ke kementerian itu cuma 30%. Karena keterbatasan internet itu gitu. Itu dari sisi itu ya, dari sisi suplai data ya. Karena mereka kan harus ngisi dapodik dan seterusnya gitu-gitu. Itu cuma 30%. Dan mereka rasanya kayak give up gitu. Nggak tahu lagi gimana caranya karena memang nggak ada aksesnya. Yang kedua adalah kemarin itu policy tentang BDR ya, belajar dari rumah itu. Itu kan juga sangat menyulitkan. Akhirnya kan mereka menggunakan yang bukan offline tapi yang pakai WA, pokoknya nggak jelas gitu loh. Itu kan sama dengan mandek pembelajarannya. Iya, pembelajarannya itu betul-betul mandek. Tapi itu kan ya saya sih sudah pernah menyampaikan kok diratakan gitu loh kebijakan itu. Padahal daerah-daerah itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi kan karena kebijakannya BDR tetap ya akhirnya ya begitulah mandek gitu ya. Nah ini kan butuh keberpihakan ya. Saya nggak tahu ini apakah dari yang dilakukan oleh Pak Menteri Mendikbud itu kan ngasih pulsa. Nah, tapi kalau pulsanya nggak bisa dibeli terus gimana? Nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, ada keberpihakan? Apakah itu dari Kementerian Desa atau dari Kemendikbud ya? Untuk bisa justru menyediakan internetnya gitu loh. Nah, yang seperti itu gimana sih? Saya itu ingin bertanya, siapa sih sebetulnya yang harusnya itu di depan gitu loh, Pak Koco? Oke. Mungkin kalau urusan PAUD sama TK masih urusan desa. Jadi ada pengalaman untuk urusan di pendidikan sebelum nanti ke Prof Yayan? Ya, kami juga kemarin itu mencoba roadshow Bu ke sekolah-sekolah dan ada beberapa memang, tapi walaupun mungkin skopnya juga nggak bisa masif dan nggak bisa besar ya Bu. Dari kami juga sebetulnya ada kegiatan CSR untuk membangun perangkat yang dapat mengakses layanan internet. Walaupun dari situ mungkin masih tetap harus ada kuota yang tinggi. Ada beberapa sekolah mungkin di Indonesia yang kita drop perangkatnya agar bisa menikmati dari akses internet. Tapi memang kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu mungkin bisa aja Bu di desawifi.id. Kita juga bisa tindak lanjuti kira-kira mencari solusi terbaiknya seperti apa. Pada prinsipnya sih kami berkomitmen untuk dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia seterjangkau mungkin dengan harga yang sangat produktif agar semua masyarakat Indonesia bisa menikmati akses internet yang baik Bu. Iya. Jadi sekarang tuh sifatnya kan tunggu-tungguan ya Pak. Mereka tuh dia diam aja gitu. Lah nggak ada internetnya ya udah diam. Tapi siapa sih seharusnya yang berinisiatif di awal gitu ya? Providernya kah atau misalnya pemerintahnya kah atau siapanya gitu ya? Itu sampai sekarang begitu, menunggu. Oke, mungkin salah satu yang kebayang di saya adalah ketika mungkin ada infrastruktur yang disiapkan di sekolah, akses internetnya mungkin lebih dalam konteks untuk akses mungkin mengakses file-file data dan seterusnya, kemudian di server sekolah disiapkan, kemudian di intranet. Artinya kemudian anak-anak ini tinggal mengakses itu melalui
lokal aja untuk tidak menggunakan paket data, mungkin itu bisa juga, tetapi memang secara teknologi dan seterusnya banyak hal yang perlu didiskusikan saya pikir. Nah, waktu kita cukup terbatas, nggak terasa ini ngobrol udah hampir di penghujung. Prof Yayan, monggo silakan Prof untuk closing statement pagi ini, ngobrolin tentang internet, ngobrolin tentang dunia maya, tapi bukan mayanya Dhani Ahmad. Ya, terima kasih Gus Koco, Gus Ipan, Bu Agnes, Bapak Ibu sekalian, Pak Arif. Saya setuju dengan koneksi internet itu memang pertama-tama ya harus ada. Dimanapun, apakah namanya smart campus, apa smart village, apapun ya. Persyaratan utamanya kan jaringan internetnya. Setahu saya itu. Mas Yudi tadi sudah menjelaskan bahwa perusahaan beliau, perusahaan betul ya Mas Yudi ya? Betul Pak, Fasilitas Nusantara. Bisa menyediakan akses internetnya tadi itu. Ya. Nah kalau itu bisa, pertanyaan Bu Agnes saya juga tidak tahu juga Bu Agnes. Yang bertanggung jawab itu siapa sebetulnya di tadi jaringannya dan sebagainya. Apakah itu di kementerian, apakah itu di BUMN, saya juga enggak begitu tahu ya di Indonesia itu. Penyakitnya kita itu kan satu untuk semua, ya. Padahal semua itu tidak satu, gitu loh. Jadi satu kebijakan berlaku untuk semuanya, ya. Padahal semuanya itu tidak satu. Ya contohnya tadi Papua tadi itu, ya. Papua tadi itu di Kementerian Dikbud dan sebagainya. Jadi akhirnya kalau bisa kerjasama Gus Ipan dan sebagainya dengan salah satunya perusahaan Mas Yudi ini untuk akses koneksi internetnya tadi itu, ya saya kira ya bagus sekali. Mohon info Mas Yudi, misalnya ya, kalau dibandingkan langganan 1 bulan dengan perusahaan lain, perusahaan Mas Yudi bisa menawarkan berapa itu? Berapa kuota? 1 juta per bulan itu sudah dapat 100 giga, Prof. 1 giga seperti tadi saya sampaikan. Ya. 1 giganya itu 10.000 dan itu sudah hampir mungkin bahkan di beberapa daerah itu lebih murah dibanding layanan seluler, Prof. Dibanding misalnya apa ya namanya ya, saya nggak menyebut nama juga. Berapa kisaran rata-rata di antara 1 bulannya? 100, 150 dan sebagainya? Dari mulai 500.000 sampai 14,5 juta, Prof. Oh, ya. Itu mungkin angka itu kan untuk desa kan relatif terjangkau ya Gus Ipan ya. Ya, kalau untuk desa ya relatif terjangkau gitu lah. Itu anunya berapa? Coveringnya berapa luas itu? Apa namanya? Coveringnya sama halnya seperti WiFi saja, Prof. Pada prinsipnya juga bisa diperluas ya. Kurang lebih kalau yang indoor itu 30 meter persegi. Kalau yang outdoor itu bisa sampai 100 meter. Oh ya normal ya. Normal seperti biasa ya. Untuk rumah tangga berapa kira-kira modal investasi dan sebagainya? Antena apalagi parabola atau apalagi? Kalau investasi antenanya ada yang di bawah 10 juta, Prof. Di angka 8,5 juta. Karena kan kalau kita sekarang bicara area blank slot ya, Prof. Seperti tadi saya sampaikan, itu kan tetap harus bangun tower dan lain-lain. Itu juga tetap dilihat. Dan sudah bisa jauh lebih murah karena perangkat juga ringkas, parabola, modem, terus Wi-Fi. Tapi kalau mau dipakai barang-barang itu di sekitar setengahan. Ya. Saya kira itu informasi yang sangat bagus ya. Tadi Gus Ipan tadi menyampaikan akan disiapkan protokolnya gitu tadi ya Gus Ipan ya. Ya. Itu untuk akses internet atau untuk apa ya Gus Ipan ya? Protokolnya untuk apa tadi? Termasuk itu Pak, yang sejak awal sarapan desa kita bicarakan. Protokol teknologi tepat guna masuk desa, sistem informasi masuk desa. Prof. Ya. Termasuk tadi ya jaringan dan sebagainya itu ya. Iya benar Prof. Bagus ya. Saya kira memang harus begitu ya. Apalagi di desa, di kampus saja di Bu Agnes di tempat saya. Gedung lama itu kadang-kadang lemot sekali itu dengan gedung baru yang pimpinan itu. Jadi lebih aksesnya di ruangan pimpinannya bukan di ruang kuliahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang aneh juga itu waktu aneh ya kok
ruang pembinanya hebat-hebat, ruang kuliahnya kok malah nggak pernah bagus koneksi gitu. Saya kira bagus sekali Gus Kaca informasi Pak Yudi ini ya. Pak Yudi nanti saya kira perlu kerjasama lebih lanjut ya dengan Kapus Datin ya, jaringan-jaringannya itu sambil menunggu tadi protokol dan lain sebagainya. Ya, Gus Ipan ini cepat sekali aninya responnya, jadi Pak Yudi juga harus siap-siap sewaktu-waktu dia kontak Pak Gus Ipan, saya kira siap gitu. Siap sedia sepanjang masa, Prof. Ya, ada satu tadi yang saya tidak mengerti, yang terakhir dikatakan Gus Ipan itu, yang terakhir ini akan segera disiapkan administrasinya gitu, apa itu ya tadi? Betul begitu ya? Iya, Prof. Karena tadi disebutkan untuk apa masuk ke desa itu masih sulit, Prof. Ya, betul. Ya. Ada masih dianggap harus yang besar-besar, padahal ini yang bukan justru yang seperti ini. Ya, saya kira kalau itu sudah disiapkan kan artinya perangkat aturan legalitas dan sebagainya kan bisa berjalan gitu. Tinggal yang teknis-teknisnya ya. Begitu Gus Kaca komen saya, dan bagus sekali lah kalau tadi Mas Yudi menawarkan ke desa-desa bagaimana kemudian bisnis aspek bisnisnya dan sebagainya ya. Pak Ipan kan masih bergulir program Smart Village itu masih kan nggak salah ya, masih berjalan ya. Iya, Prof, masih tahun ini mulai masuk bisa, Prof. Ya. Saya kira bagus itu ya. Semua harus cerdas, itu di mana-mana harus cerdas, saya kira bagus sekali. Ya, ternyata ini ngurus pensiun aja tidak perlu kemana-mana, hanya di depan laptop, upload, selesai, sudah, nggak pernah kemana-mana. Ternyata memang luar biasa sekali. Ya. Semua dengan itu. Tapi kalau tidak ketemu tatap muka juga rasanya kurang akrab juga. Budaya kita kan budaya gitu loh. Budaya tatap muka dan sebagainya gitu. Kalau terlalu lama tidak pernah ketemu Gus Ipan tatap muka, rasanya itu ada sesuatu yang hilang gitu loh. Jadi ya. Pak, salam Pak Arif. Waduh, matur nuwun Pak Arif kemarin materinya Gus Ipan juga bagus sekali ya. Cuman mohon maaf lah, sama-sama pemerintah jadi anunya ya begitu, itulah standarnya memang repot sekali. Ya, makasih. Tidak masalah, Prof. Terima kasih. Oke. Bu Agnes, siap-siap kita ke Geni Langit, Bu Agnes. Oke. Sudah dijadwalkan, Prof. Oke. Terima kasih, luar biasa. Jadi sarapan SDGs desa selalu menampilkan menu-menu yang nikmat, selalu menampilkan menu-menu yang lezat untuk kita nikmati. Salah satunya hari ini kita mengundang Mas Yudi untuk bicara tentang bagaimana teknologi itu harus semakin mudah, semakin murah, dan PSN sudah mencoba menawarkan itu, tinggal bagaimana kemudian ini bisa direspon, ditanggap dengan baik oleh kerabat desa, penggiat-penggiat desa, pegiat-pegiat desa, kepala desa, aparatur desa, dan seterusnya. Karena memang apapun, saya sering menyampaikan ke teman-teman itu, smartphone itu tidak ada artinya ketika tidak di tangan smart people. Nah, smart village mungkin tidak akan berarti ketika people-nya juga nggak smart kan gitu. Apalagi yang lebih parah lagi kalau aparaturnya nggak smart. Nah, kita tidak bisa berharap benar-benar kejadian satu smart village. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, kita obrolkan di sarapan SDGs Desa pagi ini. Kita akan selalu ketemu di sarapan SDGs Desa tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris berlubis gondor balis. Salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh
melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebudayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.